Saudara ahli, Prof. Said Karim, sebelum saya masuk ke beberapa pertanyaan berikutnya, kami ingin menggali lebih jauh beberapa hal terkait dengan yang sudah saudara ahli jelaskan tadi. Tadi disebutkan kalau kita bicara tentang pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu terkait dengan unsur pasal 340, saudara ahli. Tadi disebutkan si pelaku itu harus mengetahui atau harus bisa dibuktikan bagaimana cara melakukan, kemudian di mana akan dilakukan dan kapan akan dilakukan. Jadi bagaimana cara melakukan perbuatan pembunuhan dalam konteks perkara ini, di mana akan dilakukan dan kapan akan dilakukan. Iya. Pertanyaannya, apakah tiga aspek ini wajib dibuktikan secara pasti oleh jaksa penuntut umum untuk bisa membuktikan salah satu unsur di pasal 340? Baik, sepanjang pengetahuan hukum yang saya pahami, pertanyaan Anda itu sudah pasti termuat di dalam surat dakwaan penuntut umum. Karena penuntut umum itu di dalam membuat surat dakwaan, dia terikat pada ketentuan pada pasal 143 KUHP, di mana surat dakwaan berisi identitas terdakwa, dan kemudian yang kedua uraian secara singkat bentuk-bentuk perbuatan omstandigheden yang dilakukan oleh para terdakwa sehingga yang dianggap sebagai suatu hal yang melanggar hukum. Tentu saja harus disertai dengan tempus delicti dan locus delicti. Jadi uraian secara cermat dan lengkap harus terbaca pada surat dakwaan. Dan kemudian dari segi konsekuensi pembuktian, nanti tentu penuntut umum berusaha membuktikan dakwaannya. Demikian pendapat saya. Terima kasih saudara ahli. Saya ingin masuk pada keadaan tenang. Tadi dijelaskan bahwa kalau kita bicara soal 340 tentang pembunuhan berencana, pelaku itu harus berada dalam keadaan tenang. Ya. Nah, sementara tadi juga dijelaskan kalau bicara soal pembunuhan berencana, ada beberapa tahapan, mulai pelaku berpikir dan merencanakan, kemudian mempersiapkan bagaimana pembunuhan akan dilakukan, mempertimbangkan sampai pada eksekusi atau melakukan pembunuhan tersebut. Dalam konteks tahapan-tahapan tadi, apakah keadaan tenang wajib dibuktikan mulai dari awal sampai akhir? Jadi pelaku harus tenang dari awal sampai akhir dalam melewati 4 tahapan tersebut. Silakan saudara. Iya, tentu saja, karena yang Bapak penasihat hukum pertanyakan ada dalam kedudukan dakwaan pembunuhan berencana, maka ketenangan itu harus mulai pada saat timbulnya maksud atau niat melakukan pembunuhan, kemudian pelaksanaan, kemudian memikirkan bagaimana bentuk perbuatan pembunuhan itu dilakukan, dengan cara bagaimana, di mana akan dilakukan, kapan waktunya. Tentu ini harus disyaratkan adanya ketenangan di dalam hal ini yang dilakukan oleh pelaku. Jadi ketenangan itu mulai dari timbulnya niat sampai dengan pelaksanaan. Demikian pendapat saya yang mulia. Berarti kalau salah satu tahapan saja, apalagi kalau keseluruhan ya saudara ahli, salah satu tahapan saja si pelaku berada dalam keadaan tidak tenang, apakah bisa disebut seharusnya pembunuhan berencana menjadi gugur di sana? Maaf ya, saya dalam perbendaharaan hukum acara pidana yang saya pelajari, Bapak penasihat hukum, tidak pernah saya mengenal istilah kata gugur. Tetapi yang berkenaan dengan dakwaan itu pada akhirnya sebenarnya dakwaan ketika telah dibacakan oleh penuntut umum itu, di situ kan ada hak dari penasihat hukum mengajukan eksepsi. Dan kemudian kalau hakim telah menjatuhkan putusan sela,
menyatakan dakwaan penuntut umum misalnya telah memenuhi syarat lengkap, semaka sidang dilanjutkan. Sekiranya kemudian majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi penasehat hukum itu diterima, maka kemudian dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima, maka tentu proses pemeriksaan itu tidak dilanjutkan. Tetapi penuntut umum akan melakukan perbaikan surat dakwaan. Itu dari segi perspektif hukum acara pidana yang kita anut sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP. Nah, berkait menyangkut pembuktian, maka semua yang didakwakan penuntut umum itu termasuk elemen-elemen atau unsur-unsur pasal menjadi kewajiban penuntut umum untuk membuktikan di depan persidangan pengadilan.